Pemirsa, ajang balap mobil listrik Formula E atau Jakarta E-Prix 2025 kembali digelar. Sejumlah persiapan dikebut untuk memastikan ajang jet darat listrik ini berlangsung dengan lancar. Balap mobil listrik kelas dunia Formula E 2025 akan kembali digelar di International E-Prix Sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Dalam penyelenggaraan kali ini, sirkuit dimodifikasi sesuai dengan mobil baru, yakni Gen 3 Evo yang jauh lebih kencang dan sudah dikendarai pebalap Formula E sejak tahun 2024. Yeah, so basically the car is aesthetically is a little bit the same as it was the year before, but we have changed its tire compound. It's a complete new tire compound. Yes. Then we have an activation of the front powertrain that makes this car the fastest car 0 to 100 in the world. So this car is capable of doing 1.8 seconds 0 to 100 kilometers, which is to 100 meters. I'm sorry. So it's the fastest car on earth. Formula E Jakarta 2025 dimulai dengan sesi latihan bebas pada Jumat 19 Juni untuk sesi latihan bebas dan dilanjutkan pada Sabtu 20 Juni dengan sesi kualifikasi, terutama sesi balapan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pengelola Investasi Danantara akan mengkonsolidasikan seluruh induk, anak, dan cucu BUMN dari awalnya 888 perusahaan. Ini dipangkas jadi kurang dari 200 perusahaan. Danantara akan memasuki tahapan konsolidasi bisnis yang dimulai dari 4 hingga 5 industri, salah satunya sektor konstruksi alias BUMN karya. Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia akan mengkonsolidasikan seluruh induk, anak, dan cucu BUMN dari awalnya 888 perusahaan dipangkas menjadi kurang dari 200 perusahaan. Menurut COO BPI Danantara, Doni Oskaria, banyak perusahaan BUMN dengan model bisnis yang sama namun tidak kompetitif lantaran ukurannya terlalu kecil. Doni menyebut di sektor logistik terdapat 18 perusahaan BUMN dan di industri asuransi terdapat 16 perusahaan dengan model bisnis serupa. Doni mengakui konsolidasi BUMN tersebut tidak bisa dilakukan sebelum adanya Danantara karena tidak ada interkorelasi. Melalui kepemilikan terhadap seluruh aset dan dividen BUMN, Danantara Asset Management akan lebih fleksibel melakukan merger dan akuisisi. Kita menilai kembali bisnis plan daripada perusahaannya, kemudian forecastingnya, industrinya, dan dalam pemberian equity injection kepada perusahaan-perusahaan itu tentu kita memiliki parameter yang cukup ketat ya. Dan tentu saja ini bagian daripada roadmap Danantara ke depan, sektor-sektor mana saja, kemudian juga seberapa besar jumlah injeksi equity yang kita berikan. Itu semuanya melalui proses yang berlapis yang sangat ketat. Dan tentu saja berharapkan kemudian penempatan modal ini membuat perusahaan itu menjadi besar dan memberikan kontribusi yang lebih baik lagi kepada Danantara. Pada tahun 2025 ini, Danantara akan memasuki tahapan konsolidasi bisnis yang dimulai dari 4 hingga 5 industri. Salah satunya sektor konstruksi alias BUMN karya. Nantinya BUMN karya yang awalnya memiliki banyak lini bisnis seperti properti, konstruksi, jalan tol hingga listrik akan difokuskan menjadi satu bisnis inti di masing-masing perusahaan. Bos Danantara, yakni Doni Oskaria, melarang istri para pejabat BUMN ikut campur dalam pekerjaan suaminya. Doni juga melarang pejabat BUMN bermain golf saat jam kerja. Ya, Doni Oskaria menyatakan terdapat kebijakan baru yang harus ditaati oleh para pejabat BUMN, mulai dari larangan bermain golf di saat jam kerja, hingga larangan istri-istri pejabat turut campur dalam segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal itu dilakukan karena jabatan saat ini dipercaya seharusnya dilakukan atas dasar pengabdian kepada masyarakat maupun negara. Doni Oskaria juga melarang pejabat BUMN memiliki banyak ajudan, apalagi sampai harus selalu dikawal-kawal secara ketat kemana-mana. Kemudian ada juga Dirgantara Indonesia tentunya.
Saya nggak mau istri terlibat di dalam urusan kantor. Saya nggak mau tuh istri nentuin hordeng, istri nentuin penyanyi, istri nentuin acara gitu. Ini kan kantor, bukan warisan orang tua gitu maksudnya tuh. Jadi bagi saya ini sebetulnya basic. Tapi basic ini akan mempengaruhi behavior. Karena kalau hal-hal ini dilakukan, behaviornya pasti keliru. Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan pengguna internet paling aktif. Namun hal ini menimbulkan permasalahan anyar yang harus diantisipasi secara komprehensif demi menjaga kedaulatan negara dari informasi palsu, pemirsa. Dan berikut perbincangan Lukman Hanafi bersama Deputi 2 Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Nodi Valdrino. Lihat faktanya di lapangan itu kan media digital itu seolah-olah menjadi lebih benar daripada media yang mainstream. Ya. Seperti apa Mas menghadapi yang seperti ini? Ya, ini memang satu kesempatan tapi juga ada tantangannya ya. Jadi negara kita itu kalau tidak salah bulan lalu dinobatkan sebagai negara paling aktif di internet. Oh, ya, di internet. Mobile internet users. Ya. Nah, tentunya dengan kecepatan informasi yang ada saat ini, pemerintah itu harus secara konsisten memberikan informasi-informasi paling update, paling aktual, dan juga fakta yang lengkap-lengkapnya, supaya tidak ada kebingungan di masyarakat yang nantinya akhirnya bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Gitu. Jadi ini ada tantangannya, kesempatannya ya informasinya cepat, ya kan? Jadi ini harus digunakan juga. Kalau dari analisis mungkin Mas Rino dan kawan-kawan di sini, kira-kira pernah ada sih Mas mengkalkulasi misalnya menghitung ini dalam setiap rentang sehari atau seminggu atau sebulan ada perbandingan nggak sih, misalnya yang mendekati tidak benar sekian persen, yang mendekati benar sekian persen, atau bahkan tidak benar sama sekali sekian persen, ada analisa ke situ nggak? Ya, jadi semua kementerian bahkan sekarang perusahaan-perusahaan juga punya yang namanya monitoring tool ya. Jadi kita pakai juga, dan di situ sudah ada rangkuman-rangkuman. Ini kira-kira kalau ada disinformasi tentang apa, mungkin sekarang bahasanya seviral apa. Iya, betul. Dan yang paling susah tentu mengantisipasi. Ya kan? Kita semua kementerian, lembaga, perusahaan, organisasi di seluruh dunia pengennya mengantisipasi. Tapi pada praktiknya itu hal yang paling menantang. Saksikan perbincangan Lukman Hanafi dengan Deputi 2 Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Nodi Valdrino. Tentu hanya di One on One Sindo News TV Jumat 20 Juni 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.